Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melanjutkan lagi kajian kita hari ini. Dan juga kita sudah melewati lebih dari sepertiga bulan suci Ramadan di awal. Semoga dengan ini kita bisa semakin menjadi pribadi yang bertakwa dan bahkan kita ingin berharap setelah bulan Ramadan ini kepribadian kita, akhlak kita, kualitas keimanan kita dan khususnya dan juga sikap akhlak kita itu makin bertambah, makin meningkat, berubah dan dengannya kita kemudian bisa mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari puasa ini. Baik teman-teman sekalian, rahmatullahi subhanahu wa taala, sebagaimana pembahasan kita kemarin berkaitan tentang Nabi Musa alaihissalam itu akhirnya diberikan ilmu dan juga hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Al-Quran tidak mendetailkan bagaimana kisah remaja dari Nabi Musa alaihissalam, tapi di skip dan langsung ke usia kematangan. Ya. Sebagian ada menyebutkan kurang lebih di atas ya kalau kita bisa membaca riwayat-riwayat, ini adalah biasanya ya para nabi itu diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun sebagaimana Rasulullah SAW meskipun juga ada sebelum usia itu. Nah, kemarin juga kita sudah menjelaskan bahwa dalam fase persiapan itu biasanya kita membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Bahkan perjalanan itu adalah perjalanan yang hening, sepi, sepi dari tepukan tangan oleh manusia, sepi dari pemberitaan. Tapi ketika kita sudah matang mencapai puncak kematangan dari segi ilmu dan pemikiran, disinilah jalan cerita untuk berkontribusi itu baru dimulai. Disinilah kemudian orang baru melihat kita. Dan ini juga kita sudah ibaratkan seperti sebuah rumah, bahwa bagian terpenting dari rumah itu adalah membangun pondasi yang sangat kokoh. Kalau rumah yang ingin kita bangun adalah rumah yang kapasitasnya besar, bertingkat, maka membangunnya itu tidak bisa dalam waktu yang singkat, khususnya pondasinya. Tapi ketika kita ingin membangun antara rumah yang hanya memiliki beberapa kamar, dengan kita ingin membangun hotel yang mungkin kamarnya bisa mencapai ribuan, maka pondasi yang kita bangun itu harus kuat. Dan inilah pelajaran penting yang kita dapatkan dari kisah para nabi. Bahwa fase persiapan itu jauh lebih lama, bahkan kita berdarah-darah ketimbang ketika kita pada fase untuk beraksi. Ya. Maka hari ini kita sedang berada, atau sebagian teman-teman berada di fase persiapan, fase sedang kuliah. Ya. Makanya kuliah S1 itu sampai 4 tahun. Ya. Maka pergunakanlah masa-masa ini untuk membangun kapasitas diri kita. Bagaimana mematangkan jiwa kita. Termasuk juga bagaimana kita bisa mendapatkan kematangan dari sisi finansial. Sehingga nanti ketika kita sudah eh, matang dari semua aspek kehidupan kita, kita akan lebih siap lagi untuk terjun ke masyarakat. Terjun untuk melakukan perubahan di tengah umat kita. Nah, hari ini kita akan lanjut pembahasan kita. Tentang apa? Tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mencapai usia dewasa ini, suatu hari Nabi Musa itu masuk ke daerah Mesir. Dan di sini dia berikan dalam Quran. Uh, saya share screen dulu. Jadi ketika Nabi Musa itu masuk ke sebuah tempat yang dimana tempat ini privasinya itu sangat tinggi. Maka di sini disebut dalam tafsir wadakhalal Madinah, dan ketika Nabi Musa itu memasuki sebuah kota, Madinah maksudnya ini adalah Mesir tadi. Ala hinin goflatin. Beliau masuk dalam ada yang menyebut
di sini kalau diterjemahkan hina ghaflatin, ketika penduduknya sedang lengah. Ya, ada yang menafsirkan ulama kita bahwa maksudnya adalah ketika penduduknya itu sedang tidur. Ada yang menyebut sedang qailulah. Ya. Intinya adalah mereka sedang istirahat. Ya. Min ahliha. Fawajada fiha rajulaini yaktasilani. Dan dia mendapatkan ada dua orang sedang ingin saling membunuh. Jadi ini awalnya penduduk ini itu nggak mau ada orang asing yang datang masuk. Akhirnya kemudian Nabi Musa sengaja memilih waktu-waktu yang dimana orang itu tidak punya perhatian terhadap orang-orang baru yang datang. Nah, ketika itulah Nabi Musa mendapatkan ada dua orang yang sedang ingin saling membunuh. Ya. Hadza min syi'atihi, yang pertama ini min syi'atihi dari golongan Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Wa hadza min aduhi, dan ini adalah dari golongan apa nah musuhnya. Ini dari ada yang menyebut Qibtiyah, ya. Atau ada yang menyebut juga ini adalah dari kerabat Fir'aun. Fastaghasahu, maka orang dari kaum Nabi Musa ini, allazi min syi'atihi, itu meminta bantuan. Fastaghasahu allazi min syi'atihi, allazi min aduhi, ya, dari golongan musuhnya. Maksudnya ketika dia ingin saya membunuh, dia bilang, bantu saya yang melawan musuh saya. Maka fawakazahu Musa, maka Musa kemudian eh, wakazah itu artinya mendorong, ya. Bisa diartikan juga memukul. Faqada alaihi, maka ketika dipukul itu, orang dari musuh Bani Israel ini itu kemudian mati. Qala haza min amali syaitan. Ya. Maka dia berkata ini adalah perbuatan syaitan. Innahu aduwwun mudhillun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang mudhill mubin, yang nyata menyesatkan. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan kisah Nabi Musa ini. Yang pertama adalah kita harus melihat Nabi Musa itu diberikan kelebihan dari Allah dari sisi fisik yang kuat. Di Nabi Musa ini itu diberi kelebihan dari Allah fisik yang kuat. Adapun Nabi Yusuf alaihissalam, maka beliau di samping juga memiliki juga kekuatan, tapi yang lebih condong adalah atau yang lebih cenderung lebih lebih itu adalah dari sisi ketampanan. Gitu. Nah, kalau Nabi Yusuf alaihissalam itu karena dia diberi kelebihan dari sisi ketampanan, maka ujiannya itu adalah dia diuji dengan ketampanannya. Ada wanita yang kemudian tertarik, dan bahkan satu apa penduduk, ya, atau satu lingkungan istana, wanita-wanita istana itu, wanita kota itu yang kemudian tergoda dan menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dia diuji dengan ketampanannya. Nah, ada pun Nabi Musa alaihissalam, dia memiliki kelebihan dari sisi fisik yang kuat, maka dia juga diuji dari fisiknya tadi. Bayangkan Nabi Musa, dia hanya sekali memukul orang dan itu tidak pernah dia sangka. Akhirnya orang itu langsung mati. Ya, ini ujian bagi dia. Ya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwa kita sebagai manusia itu akan diuji sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi, kalau kita punya kelebihan dari satu bidang, biasanya itu akan menjadi ujian untuk kita. Dan di sini juga terdapat pelajaran bahwa ketika kita ingin menghadapi ujian, masa-masa yang paling krusial atau bahkan masalah yang paling sulit yang kita pecahkan dalam hidup kita, biasanya jawaban masalah itu adalah ada pada diri kita sendiri. Ya, nanti kita bahas ini bagaimana kemudian solusi dari Nabi Yusuf alaihissalam, begitu pula solusi dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, intinya tadi bahwa ujian itu yang kita dapatkan sesungguhnya sesuai kesanggupan kita. Ya. Bahkan kalau kita ingin lebih menspesifikkan lagi, pembebanan syariat, ya, taklif yang kita dapatkan dari syariat-syariat seperti sholat, puasa, ya, ya termasuk puasa Ramadan yang kita lakukan sekarang ini, itu sesuai dengan kesanggupan kita. Artinya apa? Tidak ada orang yang kemudian eh, dibuat menjadi menderita hanya karena dia berpuasa. Ya, meskipun kalau kita ingin berpikir bahwa tentang sholat, kalau kita pikir sholat ini sebagai beban yang berat, pasti kita akan sulit melakukannya. Bayangkan 5 kali sehari, dan itu
setiap hari kita harus sholat 5 waktu. Kalau orang menganggap sholat itu sebagai beban, maka dia akan terbebani. Tapi kalau kita menganggap itu sebagai pembebanan yang sesuai dengan kesanggupan kita, maka insya Allah kita bisa melaksanakan dengan yang baik. Begitu pula puasa. Bayangkan kalau kita berpikir puasa ini adalah beban. Anak-anak yang berpuasa hanya karena diberitahu kamu harus berpuasa selalu sebagai beban, maka dia akan merasakan beban yang luar biasa. Ya, maka ini sekali lagi tergantung juga tentang mindset. Oke teman-teman, coba kalau kita berpikir, oh saya berpuasa ini karena beban, cuma karena setiap tahun kita harus berpuasa setiap bulan Ramadan, maka yakin dan percaya kita akan mengalami ya beban yang berat. Kita akan kesulitan, kita akan selalu berpikir kapan buka, menunggu apa azan maghrib. Tapi kalau kita menganggap pembebanan puasa ini adalah untuk sebagai rahmat bagi kita, sebagai jalan untuk kita mendapatkan gelar takwa, saya yakin bagaimanapun aktivitas kita, kesibukan kita, kita akan merasa tidak terbebani. Maka ini pelajaran berharga bahwa syariat yang Allah wajibkan untuk kita itu semuanya pada dasarnya bukan untuk membuat kita lemah, bukan untuk membuat kita sakit, menderita, tapi untuk membuat kita bertumbuh. Ya. Tapi untuk membuat kita ini jauh lebih baik, maka anggaplah ini bukan sebagai beban, tetapi pembebanan yang sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi, kalaupun kita puasa dan menahan lapar dan haus selama 13 jam, maka insya Allah itu tidak akan membuat kita menderita. Bahkan mungkin hari ini ada tempat ya seperti di luar negeri, di Eropa, itu sampai berpuasa, bayangkan sampai 17 jam, bahkan ada yang 20 jam. Nah, kalau sekali lagi ini dianggap sebagai beban, maka sudah orang akan kesulitan. Tapi kalau kita ini anggap sebagai beban yang sesuai kesanggupan kita, ya bahkan untuk membuat kita bertumbuh, insya Allah kita akan lebih mudah melaksanakannya. Baik teman-teman sekalian, teman-teman. Nah, tadi Nabi Musa alaihissalam, dia tidak sengaja kemudian memukul dan orang yang dipukul itu mati. Maka di sini Nabi Musa tidak menyalahkan orang lain. Ya. Dia tidak menyalahkan orang lain. Ya. Tapi kemudian dia mengatakan haza min amali syaitan. Ya. Karena di sini disebutkan dalam sejarah Kiptiyah, ya, suku Kiptiyah dengan Bani Israel itu awalnya sudah memiliki ada semacam apa namanya, ada perselisihan. Ya. Maka peristiwa ini itu akan mengundang perselisihan yang jauh lebih besar. Makanya kemudian bisa mengatakan haza min amali syaitan. Ini adalah kerjaannya setan. Ya, karena setan itu salah satu tujuannya adalah memunculkan adawah, permusuhan di antara manusia. Ya, makanya sekali lagi teman-teman sekalian, ketika ada suatu peristiwa antara kita dengan sahabat kita yang membuat kita kemudian bermusuhan atau mungkin saling berlawanan, ingatlah boleh jadi itu adalah apa namanya upaya dari setan untuk kita saling berkelahi, saling bermusuhan. Maka kita sebagai orang beriman, pelajaran penting di sini adalah jangan sampai kita itu apa namanya berselisih. Ya. Jadi kita sama-sama saudara harusnya bersatu. Jangan kemudian ketika ada perbedaan yang sebenarnya perbedaan itu sesuatu yang apa namanya dibenarkan dalam syariat kita, maka tidak perlu kemudian kita membesar-besarkannya. Ya, termasuklah hari ini ketika kita melihat eh, untuk penentuan awal Ramadan di negeri kita khususnya terjadi perbedaan. Maka kalau kita memahami perbedaan ini dengan bijak, seharusnya tidak membuat kita saling bermusuhan. Ya, malah harusnya kita saling menghormati. Yang berpuasa lebih awal, silahkan. Ya, yang juga yang setelahnya juga silahkan. Ya, tidak perlu kemudian kita membesar-besarkan karena masih banyak persamaan yang kita miliki. Kita masih masih sama sholat, kiblat yang sama, menyembah Allah yang sama. Ya, makanya sekali lagi perpecahan itu dibenci. Perpecahan di bangsa manapun itu akan melemahkan. Dan sebaliknya ketika kita bersatu, itu akan saling menguatkan. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam itu melakukan hal ini, dia memukul orang dari eh, kerabat Firaun dari kemudian dia mati, maka dia kemudian
mengakui, ya, dia mengakui bahwa ini kesalahan, kesalahan yang dia lakukan. Nah, inilah yang kita sebut dalam judul kita. Bagaimana cara cerdas menghadapi ketika kita ini melakukan blunder. Jadi kan blunder istilahnya. Dia melakukan sesuatu, ya ibaratnya Nabi Musa ini kan pengen menolong orang, tapi justru orang karena dia menolong tadi, hanya karena dia meninju, justru akhirnya dia menjadi orang yang ibaratnya bersalah. Ya, ini namanya blunder. Nah, apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam? Dia langsung berdoa. Qala Rabbi, wahai Rabbku, ini zalamtu nafsi. Sesungguhnya saya ini telah menzolimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah saya. Eh Faghfaralah, maka Allah mengampuninya. Wal ghafur rahim. Innahu huwal ghafur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu adalah yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Baik teman-teman sekalian di materi semua tanah. Di sini ada pelajaran penting bahwa ketika kita melakukan suatu blunder, kesalahan yang awalnya kita tidak menyangka atau tidak memiliki niat untuk melakukannya, ketika itu terjadi, maka kita sebagai orang yang beriman harus jujur mengakui kesalahan kita. Dan inilah tantangan di hari ini. Hari ini di saat media sosial begitu terbuka, kesalahan seseorang, misalnya nih kita sebagai apa, pemimpin organisasi, aktivis di kampus misalnya, bahkan mungkin ketika kita nanti sudah selesai kuliah dan berkontribusi di masyarakat menjadi pejabat atau aparat pemerintahan, boleh jadi ada satu waktu kita melakukan blunder dan itu tidak kita sengaja. Maka cara yang terbaiknya adalah mengakui kesalahan kita dengan jujur. Ya, ya, memang di media sosial sekarang orang begitu mudah dibully. Bayangkan ada orang melakukan kesalahan sedikit pun, bahkan mungkin menulis caption yang kurang pas, itu bisa menjadi viral. Ya, dan ketika viral, tadi orang kadang-kala kemudian takut bahwa ketika viral itu bisa kemudian dia dikuliti oleh netizen. Dan kita tahu sendiri bagaimana netizen, ya, yang lebih lebih maha benar ya dengan segala komentarnya. Ya, maka sekali lagi hal yang paling penting di sini adalah ketika kita melakukan blunder dan memang kita tidak memiliki niat untuk berbuat jahat, berbuat buruk, ketika kita terjadi tadi hal yang tidak kita inginkan dan itu menjadi sebuah kesalahan, maka cara terbaik adalah mengakui bahwa kita memang salah. Ya, ini adalah cara cerdas yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam, bahwa seseorang itu ketika dia melakukan kesalahan, dia harus mengakui, ya memang saya melakukan kesalahan. Jadi beliau tidak kemudian mengedepankan egonya bahwa ya saya tidak bersalah atau mungkin dia menyembunyikan kesalahannya. Jadi orang yang bertanggung jawab itu dia akan eh, pertama mengakui kesalahannya dan yang kedua adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di sini beliau langsung berdoa. Dan doa ini bisa kita amalkan ketika kita melakukan kesalahan yang mungkin kita tidak sengaja dan itu bisa berakibat fatal bagi orang lain. Jadi orang yang bijak itu adalah orang yang paling mampu mengakui kesalahannya. Dan inilah pelajaran untuk kita. Manusia manapun itu tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Siapapun itu. Ya, bahkan sekelas Nabi Musa alaihissalam pun itu pernah melakukan yang namanya kesalahan. Apalagi kita sebagai manusia biasa, boleh jadi di masa lalu kita punya kesalahan yang mungkin kesalahan kita ini kita tidak sengaja dan itu bisa berakibat fatal bagi orang lain. Ada orang lain yang merasa kerugian, dirugikan. Maka coba kita kemudian mengakui kesalahan itu. Dan yang kedua adalah kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang benar-benar bertanggung jawab. Jadi ini pelajaran berharga bahwa kalau kita melakukan kesalahan, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahan itu. Jadi kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, eh, itulah sebenarnya kita sebagai seorang mukmin. Jadi sejatinya kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari lembaran hidupnya yang putih, bersih, tanpa noda sama sekali. Tapi orang yang kemudian diberikan hikmah, diberikan ilmu pun itu tetap sangat besar peluang untuk berbuat khilaf. Ya, maka kita di sini belajar bahwa mengakui kesalahan kita dan segera bertobat Allah Subhanahu wa taala itu adalah cara cerdas ketika kita melakukan blunder dalam kehidupan kita.
Maka di sini pelajaran berharga, eh, manusia yang disebut Rasulullah SAW, Inna bani kullu bani Adam khata, sesungguhnya setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah at-tawwabin. Ada orang-orang yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan suatu kesalahan, entah itu membuat luka di masa lalu, maka hari ini mari kita kemudian sama-sama membersihkan, mengobati, ya, dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan kita. Bukan justru luka lama itu kita hanya menutupinya, karena suatu hari luka yang hanya kita tutup, yang kita tidak selesaikan itu akan membusuk. Maka ini pelajaran berharga dari kisah Nabi Musa SAW. Pentingnya kita sebagai orang beriman untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kesalahan yang kita lakukan, itu adalah tanggung jawab kita. Maka tidak ada kemudian kata, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita itu perlu kita, apa namanya, jaga. Bahkan ketika kita ini mendapatkan amanah, kita harus selesaikan amanah itu. Rasulullah SAW ketika beliau yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi itu sebelum berhijrah, beliau menitipkan barang-barang berharga yang dititipkan di rumahnya orang-orang Mekah itu kepada Ali untuk dikembalikan. Jadi Nabi tidak begitu saja pergi, kemudian mengatakan, saya kan sedang diburu, ingin dibunuh, saya nggak sempat kembalikan barang-barang kalian. Jadi dulu orang-orang Mekah itu menitipkan barang-barang berharga mereka, emasnya, peraknya, di rumah Rasulullah SAW. Saking mereka percaya dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah ingin berhijrah ke Madinah, beliau mengamanahkan kepada Ali untuk mengembalikan barang-barang berharga penduduk Mekah ini. Ini pelajaran berharga untuk kita bahwa tuntaskanlah amanah itu sampai selesai. Ya, jadi jangan kemudian kita belum selesai amanah, kita kemudian lari. Ya, dan ini bahkan, ya, kalau ini konsepnya adalah kita berbuat salah pun itu tetap kita harus bertanggung jawab. Dan inilah mentalitas yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu mentalitas responsibility, bertanggung jawab. Semakin besar kita memiliki tanggung jawab, maka insya Allah kita akan semakin dikenal sebagai orang yang betul-betul jujur dalam ucapannya, jujur dalam tindakannya, dan kemudian memiliki kerendahan hati. Nah, demikian yang saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi kita tentang pentingnya bagaimana cara cerdas menghadapi blunder dengan cara mengakui, ya, jujur mengakui kesalahan kita. Kemudian yang kedua adalah segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan kita. Insya Allah dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Ya, sebagaimana Allah mengampuni Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di 17 juga dengan yang sama, Allah berfirman bahwasanya setiap nikmat yang diberikan kepada Musa itu juga, apa istilahnya, Nabi Musa sudah melakukan dengan baik. Ya. Nah, bagaimana Nabi Musa alaihissalam untuk nikmat yang Allah berikan ini, kemudian akhirnya ternyata eh, dia nantinya masalahnya ini tidak selesai, bahkan berlanjut. Ya, insya Allah kita lanjutkan di esok hari. Demikian sampaikan, saya kembalikan ke moderator.